Minasan, konbanwa, Okahna YouTube channel Yokoso. Nah, sahabat Okahna dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sahabat semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kekurangan satu apapun. Iya sahabat, di malam ini saya tidak akan bercerita atau sharing tentang percintaan terlebih dahulu. Saya akan men-sharingkan tentang apa yang saya alami dari 11 tahun yang lalu. Ya, semoga apa yang akan saya ceritakan nanti kepada sahabat bisa open-minded juga, dan juga bisa mengurangi perasaan sahabat. Ya, ketika sahabat dalam posisi sekarang mungkin sama seperti saya, yaitu mengalami yang namanya anxiety. Oke, anxiety. Saya akan bercerita malam ini seperti apa ceritanya, bagaimana bisa melewatinya. Nah, setelah yang satu ini, makanya tonton terus videonya ya. Oke sahabat, to the point aja. Mungkin sahabat selama ini membayangkan bahwa kehidupan di luar negeri itu serba wah, glamor, banyak duit, serba ada. Ya, mungkin saja iya, mungkin juga tidak. Gak semua orang. Ya, saya akan berkata jujur di video saya ini karena saya tidak ingin berdrama. Saya apa adanya. Orangnya apa adanya, tidak suka berpura-pura. 11 tahun lalu, ketika saya melahirkan putri ketiga saya, ketika berumur 6 bulan, saya mengalami yang namanya detak jantung tidak berirama, sesak nafas, dan juga badan lemes. Ketika berdiri, duduk aja seperti mau pingsan rasanya. Mual, tidak bisa mengontrol emosi, menangis, berteriak ketika mengingat hal sesuatu. Dan juga karena hal itu, suami saya membawa saya ke rumah sakit karena detak jantung saya tidak berirama. Dan setelah saya diopname, dari tangan kanan saya ini, dari urat nadinya itu dimasukkan kamera untuk melihat kesehatan jantung saya. Ternyata jantung saya normal, general check up pun normal, saya fine aja. Dan dokter mengatakan lebih baik kamu pulang karena kamu gak ada sakit apa-apa. Kamu cuman stres, capek, dan kurang tidur. Dan memberikan resep obat. Dan juga gak sembuh-sembuh. Sehingga saya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Saya harus memakai kursi roda karena gak kuat berdiri, mau pingsan rasanya. Dimana saya waktu itu mempunyai bayi yang 6 bulan yang mesti saya susui, tapi tidak boleh saya susui karena saya meminum obat yang berbahaya untuk balita. Susu saya, payudara saya bengkak, dan anak saya menangis. Saya dan anak saya tersiksa sekali waktu itu. Sahabat bisa bayangkan bagaimana mengurus 3 orang anak di negeri Sakura Jepang, di negeri orang, sakit, dan jauh dari keluarga. Dimana orang Jepang itu orangnya mandiri, nggak ada istilah bermanja-manjaan ketika sakit. Di situ saya merasakan sedih yang sangat luar biasa. Terkadang kita sebagai manusia, kita tidak mengerti dari tubuh kita. Kita berpikir bahwa kita fine aja, tapi tubuh kita menyatakan stop, kamu stres, kamu capek, kamu perlu istirahat, kamu perlu tidur. Tapi saya tidak merasakan hal seperti itu. Ya, banyak jalan yang sudah saya dan suami lewati, naik turun kehidupan, dimana punya usaha restoran Indonesia di Jepang yang hanya bertahan beberapa tahun dan akhirnya gulung tikar. Berbagai bisnis kami coba juga tidak berhasil, yang menyebabkan patah semangat. Dan juga tentu saya sebagai orang asing
waktu itu saya belum bisa untuk menulis dan membaca yang namanya kanji, apalagi kanji, menulis dan membaca hiragana saja katakanlah saya tidak bisa waktu itu ya, ketika saya 4 tahun tinggal di Jepang. Dan saya harus diwajibkan untuk bekerja, untuk membantu suami. Dan di situ saya mengalami yang namanya tekanan yang begitu luar biasa. Dan singkat cerita, karena saya tidak sembuh-sembuh juga, akhirnya suami search di Google, ada Google ya waktu itu di laptop ya, dan mengajak saya untuk ke rumah sakit yang namanya Stress Rehabilitation Hospital. Iya, kesehatan mental illness. Dan dokter menyatakan bahwa saya mengalami yang namanya kecemasan yang berlebihan, anxiety. Dan akhirnya dokter memberikan saya obat antidepresan yang saya konsumsi hingga detik ini. Sudah 11 tahun saya mengkonsumsinya dan saya tidak bisa berhenti meminumnya. Sepertinya saya sudah seperti kecanduan ya dibilang bisa ya. Tetapi saya berusaha dari 11 tahun yang lalu, dosisnya sekarang sudah sangat kecil sekali dibandingkan 11 tahun yang lalu. Step by step memerlukan waktu untuk bisa mengurangi dosisnya. Ya, setiap berangkat kerja saya harus meminum obat untuk mengurangi rasa cemas yang saya rasakan. Mungkin barangkali di antara sahabat yang menonton video saya pada malam ini yang mengalami anxiety atau kecemasan yang berlebihan seperti yang saya alami, jangan anggap sepele, jangan biarkan berlarut-larut, cepat tangani dengan orang yang profesional, pergi ke psikiater atau pada psikolog, konsultasikan masalah sahabat agar mendapatkan solusinya, agar sahabat bisa beraktivitas sehari-hari secara normal agar tidak terganggu. Oke, perasaan yang saya alami ketika anxiety itu menyerang, yaitu di mana detak jantung saya itu berdetak secara tidak berirama, secara tiba-tiba, di mana bibir saya terasa putih pucat seperti mau pingsan, gelap gulita. Saya tidak bisa berada di ruangan yang luas, melihat orang banyak itu sangat anti sekali, berdegup tidak berirama, keluar keringat dingin, seperti mau pingsan. Dan muncul secara tiba-tiba, ini yang berbahaya. Biasanya ketika saya lagi menyetir, ketika jalanan macet, itu menyerang saya secara tiba-tiba, panic attack, atau dalam situasi kondisi yang tak terduga. Maka dari itu saya sangat yang namanya untuk menghindari mendengarkan informasi negatif, baik dari keluarga saya, teman yang toksik, maupun dari media sosial berita. Saya sangat hindarkan untuk menjaga kewarasan saya. Jadi ketika panic attack itu menyerang, ketika saya mendapatkan terutama berita buruk dari keluarga atau tidak sengaja mendengar berita buruk dari toxic friend ataupun berita di media sosial dan menyebabkan dia kambuh, dan ketika saya tidur itu detak jantung berdetak tidak berirama. Ketika tidur itu arwah roh seperti di bawah melayang akan dicabut nyawanya oleh malaikat, seperti itu ya. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Memang itu nyata. Jadi ketika teman sahabat mengalami yang namanya anxiety, jangan pernah yang namanya itu bilang bahwa teman Anda itu alay, lebay, membulinya, mengatakan gila atau whatever, oke? Karena hal itu bisa juga akan terjadi dengan Anda sendiri.
Oke, karena penyebab dari anxiety itu ada 3 hal dari segi biologi. Yang pertama, yaitu dari genetik, dari keturunan, dari orang tua ataupun saudara. Yang kedua itu dari segi psikologi, mungkin kepribadian dari seseorang itu berkepribadian yang sangat perfeksionis atau pola asuh dari kecil bisa mempengaruhi juga. Dan dari segi sosial, lingkungan yang membuat orang tersebut tidak merasa nyaman, yang membuat anxiety itu menjadi kambuh. Oke, saya akan sharingkan kepada sahabat yang mengalami anxiety agar anxiety-nya enggak kambuh. Oke, yang pertama yang mesti sahabat lakukan adalah menghindari dari toxic people, toxic friend, menghindari dari berita-berita buruk yang dapat menyebabkan anxiety itu kambuh. Dan ketika sahabat mengalami yang namanya mempunyai masalah, jangan dipendam, curhatkan kepada teman atau keluarga yang bisa dipercaya, bisa sharingkan keluh kesahnya. Jangan dipendam-pendam, jangan stres-stres, dekatkan diri kepada Tuhan. Oke, berserah kepada Tuhan. Dan juga merelaksasikan tubuh, lakukan olahraga secara teratur dan melakukan yoga. Saya biasanya melakukan yang namanya yoga tertawa, karena yoga tertawa bisa menyebabkan mengeluarkan hormon oksitoksin, hormon cinta, hormon bahagia. Dan juga pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, dan beristirahatlah yang cukup, tidur yang cukup. Hindari yang namanya alkohol dan kurangi yang namanya kafein. Oke, sahabat, anxiety itu bisa aja datang tiba-tiba. Iya, ketika mungkin seperti yang saya alami ketika sedang menyetir mobil, sangat berbahaya sekali ya. Atau ketika sedang berbelanja ke mall, seperti itu banyak orang melihat kerumunan, atau dimanapun hal itu ketika panic attack itu menyerang, maka yang mesti sahabat lakukan adalah untuk duduk. Ya, ketika tidak ada kursi untuk duduk, duduk dah di lantai seperti itu ya, duduk dengan nyaman, relax, oke. Kemudian pejamkan mata sahabat. Pejamkan mata sahabat. Kemudian relaxlah. Kenapa saya suruh untuk memejamkan mata? Agar sahabat tidak ke-distract dengan lingkungan di sekitar, kerumunan orang-orang atau hal apapun itu yang menyebabkan kita ke-distract, agar kita merasa lebih relax. Setelah memejamkan mata, lalu sahabat perlahan-lahan melakukan pernafasan secara teratur. Oke? Pernafasan secara teratur dengan memejamkan mata. Hirup udara dari hidung 5 detik, kemudian hembuskan dari mulut. Lakukan secara berulang-ulang. Lakukan secara berulang-ulang sampai merasakan rileks sambil memejamkan mata. Kemudian sahabat bayangkan bahwa sahabat itu berada di tempat yang paling indah, tempat yang paling sahabat sukai, misalnya di pegunungan, menghirup segarnya udara pegunungan, atau berada di taman bunga yang mana bunganya lagi bermekaran, atau berada di dalam laut sambil mengapung gitu dalam perahu gitu ya. Bayangkan hal-hal yang menyenangkan sambil terus melakukan yang namanya pernafasan secara teratur. Oke. Kemudian setelah itu sahabat bisa katakan dalam hati, saya sehat, saya baik-baik saja. Saya sehat, saya baik-baik saja. Sahabat juga bisa mengatakannya dengan mengeluarkan dengan suara.
saya sehat, saya baik-baik saja. Terus demikian kita tipu otak kita. Ketika sahabat mencoba apa yang saya sharingkan tadi, saya jamin panic attack yang menyerang secara tiba-tiba bisa dikendalikan dan bisa menjalani aktivitas seperti biasa kembali. Oke? Semoga apa yang saya sharingkan kepada sahabat malam ini bermanfaat. Saya ini bukan seorang psikolog ataupun psikiater yang lebih mengetahui tentang kejiwaan seseorang, tetapi saya hanya ingin men-sharingkan pengalaman pribadi saya. Semoga bermanfaat, semoga anxiety yang teman-teman alami, yang sahabat alami sekarang tidak mengganggu aktivitas, bisa beraktivitas seperti biasa dengan normal, jalani hidup dengan happy. Oke? Selalu berpikir positif, jauhkan orang-orang toksik, jauhkan berita-berita buruk. Oke? Akhir kata, saya sahabat Anda, Okahana dari Jepang, mengucapkan thanks for watching and see you in my next video. Sayonara, mata ne. Arigatou gozaimasu. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's